disebut, telinganya mendengar, tapi mulutnya diam, tidak membalas salawat untukku. Itulah orang yang kerit menurut Nabi. Padahal survei membuktikan Allah saja beserta seluruh para malaikatnya ila yaumil qiyamah, sampai kiamat Allah dan malaikat tidak pernah berhenti untuk bersalawat buat Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Satu kali baca istighfar hanya satu dosamu yang dihapuskan. Satu kali kita bersalawat 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan, 30 berbanding 1. Rugi yang tidak senang bersalawat kepada Nabi. Kita awali perjumpaan ini dengan menyenangkan hati Nabi kita lewat bersalawat sama-sama. Siap? Siap. 20 orang. Sekali lagi siap? Siap. Kayak terpaksa. Hadirkan hatinya, kita bersalawat untuk menyenangkan Rasulullah malam ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Izinkan saya menitipkan ilmu kedua malam ini. Ikuti setelah saya. Manlam, 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 manlam. Oh, usah melontar-melontar. Yashkurin nas, Yashkurin nas, lam, lam. yashkurillah. Yashkurillah. Mantap. Dapat hadiah kamu sini. Kamu dapat hadiah Quran plus tanda tangan dari Habib. Iya, Masya Allah. Sini. Kenapa kamu Habib pilih? Karena gaya tanganmu bagus. Coba. Kamu ikutin Habib. Lihat ke sana. Gayanya harus semangat, siap? Tos dulu. Ikutin. Manlam. Manlam. Ikutin bareng Habib ya. Manlam. Manlam. Tangannya mana? Gaya tangannya harus. Manlam. Yashkurin nas. Yashkurin nas. Lam. Lam. Yashkurillah. Yashkurillah. Dapat hadiah Quran. Ustaz hebat. Ngomong-ngomong, namamu siapa? Syafi. Ishfi anta syafi. La shifaan illa shifauka. Shifaan la yugadiru saqaman wala alama. Kamu kelas berapa? 1A. Nama panjangmu siapa? Syafiq. Nama panjang? Muhammad Syafiq Al-Habib. Kemarin ada yang kecil kayak kamu, saya tanya, namamu siapa? Dia bilang apa? Kamu nanya? Saya tanya. Saya bilang, namamu siapa? Dia tanya lagi, yang pendek apa yang panjang? Saya bilang yang pendek dulu baru yang panjang. Kalau yang pendek katanya Muhammad Amin. Kalau yang panjang tahu nggak siapa? Amin. Tapi nanti kalau sudah besar, sapi cita-citanya pengen jadi apa? Sapi menjadi apa?
Mau jadi korban. Tapi mau jadi apa? Jadi baik. Jadi baik. Jadi baik. Mau jadi baik, mantap. Maksudnya jadi presiden yang baik. Jadi menteri agama yang baik. Jadi gubernur yang baik. Masya Allah. Jadi muslim yang baik. Mantap, dapat hadiah. Plus tanda tangan asli dari Habib. Dede. Makanya nanti yang paling semangat nanti dapat hadiah jadi. Duduk. Habib pilih nanti. Kita nggak nyangka lu nanti 10 tahun yang akan datang. Hari ini Syafi mendengarkan ceramah saya. 10 tahun yang akan datang saya yang menjadi pendengar Syafi. Amin ya Allah. Hari ini dia jadi murid, 10 tahun akan datang mungkin dia jadi ulama besar. Amin ya Allah. Terima kasih. Pesan Habib, no tawuran, no narkoba, no kebut-kebutan, udah nggak zaman. Jadilah anak yang makin muda, yang beragama dan berakhlakul karimah. Siap? Silakan kembali ke habitatnya. Manlam. Mohon maaf Ustaz, mohon maaf Ibu, malam ini saya harus dengan terpaksa merubah gaya ceramah saya. Saya harus menyesuaikan makhluk halus di depan saya. Ngadepin anak-anak harus pakai gaya anak-anak. Jangan sampai mereka yang sudah mengorbankan waktu tidur, waktu belajar, waktu bermain, mereka rela duduk belajar di tengah kita, mereka keluar dari acara ini kecewa lalu berkata, "Allah, tadi itu acara buat orang tua doang." Bikinlah hati mereka senang. Biarkan mereka merasa kalau malam ini juga acara untuk mereka. Oke, bro? Oke. Saya suka gaya Allah. Manlam. Dan segini kira-kira kesurupan gak ya? Yashkurin nas. Lam. Yashkurillah. Sampai nyemprot. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak dianggap oleh Allah Tuhannya sebagai hamba yang pandai mensyukuri semua nikmat dan karunia dari Tuhannya. Anak-anakku tercinta, ciri-ciri orang yang bersyukur, lihat lisannya. Seberapa sering dia mengucapkan kalimat ini, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kepada siapapun yang karena wasilah orang itu dia dapat nikmat dari Allah Tuhannya. Bahasa Arabnya terima kasih, syukron, syukron, syukron. Jangan males-males ya belajar bahasa Arab. Itu bahasa surga, bahasa Quran, bahasa wahyu. Kalian mau tahu nggak? Saya pernah malu dulu saya naik pesawat dari Medan mau ke Jakarta. Di sebelah saya ada seorang pendeta. Diam-diam Ustaz, pendeta itu sudah menegur saya dengan bahasa Arab yang sangat indah. Dia sapa saya, "Hayakumullah ya Sayyidi, ismat min." Kaget saya. Bahasanya bahasa Mekah. Saya bisa bahasa Mekah karena guru saya orang Mekah. Saya balik tanya, "Hayakumullah ya Syekh, mininta, ismat min." Gantian, namamu dulu siapa? Dengan bangga dia sebutkan namanya, telinga saya merasa asing. Lalu saya tanya, "Min ayyi ma'had takharajta anta?" Dari pondok mana kamu keluar? Dengan bangga dia bilang, "Lastu min ma'had." Saya bukan dari pesantren. "Walastu minal madrasah." Saya bukan dari sekolah agama. "Walastu ustadan." Saya bukan ustaz. "Terus kamu siapa?" "Ana rohib." Saya pendeta. Saya kayak kebakaran jenggot.
Lalu saya bilang, lalu dia berkata, la tata'ajab ya akhi, jangan kaget. Kalau kamu pergi ke Jakarta sudah banyak pendeta-pendeta teman saya, mereka diam-diam sudah menguasai bahasa Arab. Malu saya. Saya pernah malu yang kedua kali, ketemu anak kecil-kecil kayak begini Ustaz, pandai betul mereka bahasa Arabnya. Waktu saya ke Madinah. Gak percaya. Nanti buktikan saja. Kalian pergi ke Mekah, kalian pergi ke kota Madinah, kalian akan lihat di sana anak-anak kecil-kecil pandai bahasa Arab semua. Bahasa Inggrisnya terima kasih, thank you, thank you, thank you. Bahasa sini ada. Terima kasih. Sabah. Sarawak kali ini. Sarawak Sabah. 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 Apa? Terima. Terima nih. Terima genasi. Susah amat. Terima genasi. Terima genasi. Terima genasi. Terima genasi. Malam ini izinkan saya mengucapkan dulu ribuan terima kasih, terima genasi kepada Sahibul Bait, guru kita tercinta, Tuan Guru Fazli Rusli, pimpinan Daya Madinatul Diniyah Babul Huda. Rasanya saya pernah lihat orang ini. Ngapain nongkrong di sini? Ada urusan orang. Semua keluarga besar yayasan ini, Madinatul Diniyah Babul Huda. Saya tidak bisa menyebut satu persatu. Saya pastikan dia tidak ada rasa cinta dan sayang untuk semuanya. Kita doakan beliau. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya. Amin. Panjangkan umurnya. Amin. Imannya. Amin. Jaga semangat istiqomahnya. Amin. Mudahkan apa yang menjadi cita-cita dalam perjuangannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih yang kedua. Kepada siapa? Kepada yang jadi sponsor membiayai saya datang ke Aceh ini. Yang mendatangkan saya bukan gubernur Aceh, tahu. Yang menghadirkan saya bukan bupatinya, tahu. Yang menghadirkan saya bukan wali kotanya, tahu mereka. Sotoy anak. Yang menghadirkan saya bukan orang paling kaya di Aceh ini, tahu. Yang menghadirkan saya anak-anak muda, Pak. Mereka muda, usianya mantap jihadnya. Mereka membentuk sebuah komunitas, namanya Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Merekalah yang membiayai kedatangan saya malam ini. Kita sambut salah seorang dari mereka, Ustadz Qadri Al-Kuta Al-Kampari. Bu, Bu, kalau dulu kita mendengar ada istilah AMD, ABRI masuk desa. Mereka bikin program sejak 7 tahun yang lalu. Mereka bikin program namanya UMD, Ustadz Masuk Desa. Saya salah satunya sering jadi korban mereka. Kadang-kadang saya dikirim mereka berdakwah masuk kampung, keluar kampung. Saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dikirim mereka berdakwah masuk desa, keluar desa. Saya merasa jadi orang desa. Pernah waktu itu saya dikirim mereka masuk hutan.
Puas kalian, puas kalian. Senang lihat saya susah lihat saya senang. Saya pernah dikirim mereka masuk hutan, keluar hutan. Saya merasa... Siapa yang bilang saya orang hutan? Saya laporkan ke polsek terdekat. Ini kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Bu, siapapun ulama yang mereka kirim ke pelosok-pelosok, termasuk malam ini, semua biaya yang nanggung mereka. Rp1, panitia nggak diminta syarat apapun mendatangkan saya. Ayo, nikmat apa lagi yang sudah engkau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mau undang ustadz dari Aceh saja mehong, apalagi dari Jakarta, mahal. Siapkan tiket ustadz dan rombongannya mahal, siapkan hotel dan semuanya mahal. Tapi yang menyiapkan anak-anak muda ini, malam ini Pak, Rp1 tidak diberi, tidak diminta syarat apapun. Dari Jakarta saya ke Aceh naik pesawat terbang, tahu, bukan nih odong-odong. Yang bayarin tiket pesawat saya dan rombongan mereka, panitia nggak dibebankan. Hotel saya dan rombongan yang bayar mereka, panitia nggak diminta. Mobil antar jemput saya yang bayar mereka. Tadi saya kesini naik mobil Innova, warna hitam, rodanya 4. Tadi saya datang tidak dijemput, nanti saya pulang tidak diantar. Siapa yang bilang jelangkung? Ini kena pasal berlapis ini. Makan minum saya pun Ustadz yang nanggung mereka loh Bu. Makan pagi, makan siang, makan malam belum ya? Yang nanggung mereka. Panitia malam ini gak usah repot-repot nyiapin makanan. Gak usah. Fokus aja. Bahkan malam ini panitia nggak usah ngasih saya Rp1 pun nggak usah. Saya Ahmad Al-Habsyi dari Jakarta, dihadirkan komunitas Riau Indonesia Mengaji ke Aceh ini gratisan. Rugi betul yang tidak memanfaatkan keberadaan saya selama ada di Aceh ini. Rugi betul yang gak mau datang malam ini. Rugi. Belum tentu sejarah ini akan terulang kedua kali. Betul? Betul. Belum tentu bisa melihat dan mendengar tausiah saya live begini. Betul? Betul. Selama ini cuma lihat saya di TV kan? Sebenarnya saya juga sering lihat mak-mak dari TV. Bu, maka saya tambahkan dulu ilmu malam ini. Apa ilmunya? Dengar baik-baik. Kalau seandainya kebaikan itu bisa engkau lakukan malam ini, jangan bilang besok. Jangan bilang besok. Jangan. Belum tentu besok umurmu dipanjangkan Allah. Kebaikan bisa engkau ulang. Betul? Betul. Kalaupun umur dipanjangkan, belum tentu badan disehatkan. Jangan bilang kapan-kapan kalau kebaikan bisa dilakukan sekarang. Nanti keburu di kafan. Jangan bilang nanti keburu mati. Karena kita semua pasti mati. Bantu saya yang kompak. Pasti Mati. mantap. Lebih kompak lagi. Pasti mati. Saya belakangan. Boleh dong. Bu, jangan nekat mati sementara amal akhirat belum terpenuhi. Ingat janji ilahi, wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Kata Allah, tanya dirimu, amal apa, bekal apa yang sudah kau siapkan untuk hari esokmu. Betul? Betul. Setelah mati, setelah hidup ada mati. Setelah dunia alam kubur menanti. Alam kubur yang setia menemani hanya amal kita nanti. Maka malam ini sebelum masuk inti tausiah, saya ajak Bapak Ibu,
Jangan biarkan kalau ada orang baik masuk ke kampung mengajak kita berbuat kebaikan, jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Jangan Pak, ambil peran, bantu mereka, amalkan ayat Allah, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kata Allah, kalau kamu bantu agamaku, aku Allah pasti bantu kamu, aku mantapkan posisimu di atas muka bumiku. Amalkan hadis Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapapun yang ikut andil dalam semua kebaikan, dia sama seperti pelaku kebaikan. Maka malam ini saya mulai dari diri saya. Sebelum kita masuk ke tausiah yang lebih seru setelah ini, saya mulai dulu dari diri saya. Saya ajak Bapak Ibu semuanya, siapkan infak terbaik. Kita bantu yuk anak-anak muda ini, biar mereka terus semangat berjuang di jalan Allah. Saya, Ahmad Al-Habsyi, malam ini dihadirkan di sini gratisan. Jangan lupa, itu berkat infak dari jamaah sebelum kampung ini. Maka jangan hentikan kebaikan hanya pada dirimu dan tempatmu. Mudah-mudahan lewat infakmu akan memberikan semangat, tempat-tempat lain akan memanen hasil dari jihadmu. Mudah-mudahan berkat infak kita malam ini bukan hanya Al-Habsyi, ada ustadz lain yang akan dihadirkan kembali. Ayo estafetkan kebaikan biar dirasakan oleh orang-orang setelah kita. Saya mulai dulu dari diri saya. Semua mata lihat ke depan, ada ilmu tambahan hari ini. Lihat ke depan, ada ilmu tambahan. Lihat ke depan. Shhh. Bahasa Arabnya undur ilal amam. Bahasa Inggrisnya lihat ke depan, look at the front. Bahasa Acehnya Ning uku. Bisa aman. Memang bahasa sini lucu ya. Tadi saya lihat Ustaz ngobrol tadi, saya cuma bisa baca running text di bawahnya. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Ning uke, ning uke, ning uke, ning uke. Ning uke, lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan Nabi. Ma akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apa yang kau makan pasti busuk. Wa ma labista fa'ablaita. Kata Nabi, yang kau pakai ini pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan janji Nabi kekal selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya. Ning uke. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan dari Nabi. Manaqasa malun min sadaqatin. Tidak akan berkurang harta apapun yang disedekahkan. Nabi janji, yasdad, bertambah, pasti bertambah. Mana ada ceritanya orang rajin sedekah jatuh miskin, yang ada makin kencang sedekahnya, berkah hartanya, nambah usahanya. The more you give, the more you get. Do you understand? Yes. Allah, yes. Yes. Kadang-kadang sotoy banget ya. Orang saya aja nggak paham. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pulang dari tempat ini, kalian buka surah Al-Munafikun ayat 10 ya. Persis di tengah-tengahnya ada bocoran cerita dari Allah. Cerita tentang siapa? Orang yang sudah mati. Mereka sudah mati, menangis loh, merengek-rengek meminta kepada Allah. Meminta apa? Agar diizinkan hidup lagi sebentar. Bukan mau sholat dan lain sebagainya. Mereka minta dihidupkan agar bisa mengulang sedekah. Orang yang mati berkata, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya kami diizinkan hidup lagi sebentar, kami ingin mengulang sedekah ya Allah, agar kami digolongkan jadi orang soleh dan siap dimatikan setelahnya. Ayo, ciri-ciri orang soleh ternyata gemar sedekah. Kalau yang mati saja minta dihidupkan cuma ingin bersedekah, apa nggak malu yang masih hidup, nggak mau sedekah, padahal pasti mati. Apa manfaat sedekah bagi mereka yang sudah mati, bagi kita yang pasti mati? Nabi janji Pak, sedekahmu
akan memadamkan haram kuburmu, panasnya api kubur yang menyala-nyala. Anak-anakku tercinta, hati-hati. Kuburan itu ternyata ada apinya. Kalau nggak percaya, silakan mati. Dengan kata lain, sedekah kita akan jadi AC, mendinginkan alam kubur kita sendiri. Ayo siapkan pendingin untuk alam kuburmu nanti. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nungguin ya. Nungguin ya. Ini teknik ceramah terbaru, you know. Belum ada satupun penceramah kondang di negeri ini pakai gaya begini, karena saya menciptakan teknik ini. Tahu nggak kenapa dari tadi saya lambat-lambatin begini? Kenapa? Mata saya lebih tajam dari CCTV. Saya bisa melihat ada jamaah nampak duduknya gelisah, jangan-jangan dia ketinggalan dompet di rumah. Kamu ketahuan. Makanya saya lambat-lambatin biar ngasih waktu dia berpikir sambil berusaha, lalu menjual teman sebelah. Seraya berkata, pinjam dulu lah 100. Nampak ada yang sudah dapat pinjaman, Pak. Duduk dan senyumnya mengalami perubahan. Tapi ada juga yang nampak sedang berusaha. Sampai sekarang belum ada kepastian. Jangan-jangan dia bilang begini ke temannya, Besti, pinjam dulu lah 100 ribumu. Bestinya menjawab begini, alah, yang bulan kemarin aja belum kau bayar. Ayo siapkan infak terbaik, senangkan hati Rasulullah. Kita selipkan yang anak cucu kita ada yang jadi pejuang agama, ulama besar, penghafal Quran nantinya. Kita iringi dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan yang berinfak, Allah berkahi hartanya, usahanya, keluarganya. Allah angkat penyakitnya. Allah jadikan anak-anaknya saleh dan soleha nanti. Ya Rabbal episode kedua. Buat apa punya harta berlimpah ruah, tapi sayang anaknya satu pun gak ada yang jadi soleh dan soleha. Lebih baik gak usah punya harta apa-apa, selama anakmu ada yang jadi soleh dan soleha, itu akan jadi harta tidak ternilai dunia sampai akhirat kita. Betul? Betul.